Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Hari apa hari ini? Hari Kamis ya, tanggal berapa? Tanggal 1 September dalam rangka mempelajari pelajaran matematika ya. Hari ini jam pertama, silahkan satu orang ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, karena ini jam pertama, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, perhatikan nih. Materi kali ini kalian akan mempelajari tentang diskriminan dan rumus kuadratik. Ya, tapi sebelumnya silakan siapkan dulu buku-buku pelajaran matematikanya dikeluarkan. Ya, yang belum dikeluarkan, keluarkan dulu bukunya. Selain pelajaran matematika, mohon disimpan di tas masing-masing. Ya. Kondisi kelas alhamdulillah sudah bersih ya. Tadi sudah piket ya? Sudah piket? Ya, bagus. Nah, sebelumnya Pak Imam akan absensi dulu ya. Absen dulu. Absen dulu siapa yang nanti tidak ada pada pertemuan kali ini. Ini kelas 9A ya. Ahmad Said ada nggak Ahmad Said? Ahmad Said ada? Yang nggak ada Ahmad Said siapa lagi? Hah? Ahmad Maulana? Ya. Nabil ya. Nah, berarti 4 orang ya yang tidak ada ya. Ini nanti laporkan kepada wali kelas supaya ditindak ya. Terutama dipanggil orang tuanya karena kalian sudah kelas 9. Bulan Maret kalian akan melaksanakan ujian akhir. Ya. Hanya 7 bulan dari sekarang, 6 bulan sampai 7 bulan dari sekarang kalian menuju ke kelulusan. Kalau absensi kalian, daftar hadir kalian jelek,
kurang dari 85%, itu akan ditangguhkan kelulusannya. Seperti yang tahun kemarin. Makanya harus rajin kelas 9, ya. Perhatikan kembali. Kita akan mempelajari diskriminan dan rumus kuadratik. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, nanti kamu akan bisa menentukan akar atau solusi persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua, nanti kamu bisa memilih cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan bantuan nilai diskriminan. Dan yang ketiga, kalian akan bisa menyajikan cara penyelesaian suatu persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya. Alur pembelajaran kali ini seperti biasa, nanti akan dibagi kelompok oleh Bapak, ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin supaya sudah enak, ya, supaya sudah nyaman. Nanti ada tanya jawab dan diskusi kelompok. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD untuk menemukan konsep, ya, yaitu untuk menemukan rumus ABC itu sendiri atau rumus kuadratik. Kemudian nanti kalian di LKPD ada beberapa latihan soal harus dikerjakan bersama-sama. Kemudian ada presentasi, siapa yang ke depan nanti perwakilan kelompoknya, dan ada penarikan kesimpulan. Ya, nanti di akhir pelajaran seperti biasa kita ada post test. Ya, karena kemarin kita sudah pretest dan alhamdulillah pretestnya ya kembali kurang memuaskan. Tapi apa-apa karena namanya juga pretest. Ya, nanti post test kamu harus bagus. Ya. Pembagian kelompoknya, kelompok 1, Wina, Sipa, Aini. Tapi karena nanti Aini pindah ya, kelompok lain ya. Sofian, Najwa, Nabil. Kelompok 2, Winda, Rensi, Naila, Fajar, Syahid. Kelompok 3, Sopi, Sela, Moja, Jahro, Ahmad Maulana. Kelompok 4, Jahra, Jessica, Bunga, Repan, dan Pacrel. Ya, silahkan sebelum nanti Bapak melakukan persepsi, silahkan duduk dulu bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Mangga, kelompok 1 seperti biasa di mana? Sini ya. Kelompok 2 di sini. Nah, ini pindah ke kelompok ini ya, 4 ya. Nah, ini di kelompok 4. Silakan, laki-lakinya menyebar. Sebelumnya ada yang tahu manfaat kita mempelajari rumus ABC? Bagi yang sudah baca-baca di rumahnya atau di asrama, ada yang tahu, Cung? Manfaat mempelajari rumus ABC salah satunya apa? Rumus kuadratik apa? Dengan memahami rumus kuadratik, otomatis kalian akan mampu menentukan solusi persamaan kuadrat yang sulit untuk difaktorkan dengan koefisien faktor bilangan bulat. Ya, itu. Dari mana itu? Baca dari mana? Dari buku LKS? Ya, itu salah satunya ya. Salah satu manfaatnya dengan mempelajari rumus ABC, kita akan bisa mencari solusi persamaan kuadrat bagi persamaan kuadrat yang sulit difaktorkan dengan koefisien bilangan bulat. Ini lihat nih, ya. Dengan mempelajari rumus ABC, manfaatnya kamu nanti bisa mencari solusi, ya, menentukan solusi persamaan kuadrat yang sulit difaktorkan dengan koefisien faktor bilangan bulat. Itu yang pertama. Salah satu manfaatnya. Apalagi ada yang tahu? Cung, apa Neng? Cing tarik. Apa? Cing tarik apa? Memilih cara yang paling efektif untuk menentukan solusi persamaan kuadrat. Ya, itu kalau mempelajari apa? Iya, kalau kamu sudah paham diskriminan, nanti kamu akan bisa memilih, ya, dengan memahami diskriminan, nanti kamu akan bisa memilih apa? Akan bisa memilih cara yang paling efektif untuk mencari solusi persamaan kuadrat. Karena nanti kalau diskriminannya lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0, itu akan ada apa? Alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan oleh kita. Apakah bisa difaktorkan atau tidak? Ya, kalau tidak bisa difaktorkan, apakah nanti imajiner, ya,
tidak real akarnya, itu kan tidak bisa difaktorkan, ya. Paham ya? Itu salah satu manfaat mempelajari rumus kuadratik, juga mempelajari diskriminan, ya. Selanjutnya lihat sini, semuanya lihat. Masih ingatkah kalian cara menyelesaikan operasi perpangkatan bentuk aljabar ini? X tambah 2 kuadrat dan X kurang 3 kuadrat. Masih ingat nggak? Gimana digimanain? Dijabarkan menjadi? Iya. X tambah 2 kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi perkalian berulang. Ya, jadi kayak gini. X tambah 2, X tambah 2. Ya gitu ya. Berapa sok? Coba. X dengan X. X pangkat 2. X dengan 2 kalikan. Apa? 2X ya. Kemudian 2 kali X. 2X juga. 2 kali 2. 4 ya. Nah. Jadi gimana ini? Ada yang bisa dioperasikan? Yang mana? Nah ini bisa ya. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 ya. Jadi jabarkan dulu menjadi perkalian berulang ya. Nanti hasilnya X pangkat 2 tambah 4X tambah 4. Dengan cara yang sama, X kurang 3 kuadrat juga bisa menjadi X kurang 3 kali X kurang 3. Nanti hasilnya berapa ini? Ini. X kuadrat dikurang 6X tambah 9. Nah, yang harus kalian garis bawahi, ini nih lihat. Ini nih. Ini nih. X tambah 2 dikuadrat kan. Ya. X kurang 3 dikuadrat. Hasilnya menjadi ini ya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Nah, yang dibuletin ini sama Pak Imam ini X tambah 2 kuadrat, X kurang 3 kuadrat, ini disebut bentuk kuadrat sempurna. Mohon yang belakang jangan ribut. Neng. Lihat sini, perhatikan ke sini, ya. Perhatikan ke sini. X tambah 2 kuadrat dan X kurang 3 kuadrat ini disebut apa? Bentuk kuadrat Coba perhatikan kembali. Penjabaran berikut. Ini perhatikan kembali ini. Ini menjadi ini ya. Kemudian temukanlah hubungan dari koefisien yang diberikan tanda panah. Nih, ini menjadi min 6 gimana caranya? Gimana nih? Min 6 ini adalah yang keras? Yang keras apa? Min 6 ini setengahnya dari negatif atau terbalik. Negatif 3 setengahnya dari negatif 6. Jadi min 3 ini atau negatif 3 ini setengahnya dari negatif 6. Tuh lihat nih. 3 adalah setengahnya dari negatif 6. Negatif 3 adalah setengahnya dari negatif 6. Atau ditulis setengah kali negatif 6 adalah negatif 3. Ya. Sekarang perhatikan lagi. Negatif 3 dengan positif apa hubungannya? Lihat, hubungannya apa? Apa hubungannya? Perhatikan. Hah? Apa? Iya, 9 itu adalah kuadratnya atau pangkat 2-nya dari negatif ditulis negatif 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi sebetulnya ini kamu kalau ada yang seperti ini, X kurang 4 kuadrat. Ya. Maka dengan cara ini nanti isinya akan seperti ini ya. Seperti ini, X kuadrat dikurang ininya negatif 4-nya, negatif 3 menjadi 6. Gimana caranya? Kali 2 ya, ini kali 2 ya. Negatif 3 jadi negatif 6 kali 2. Ini juga sama, negatif 4 kali 2. Jadi berapa? Negatif 8. Kemudian negatif 3 dikuadratkan jadi samain juga, negatif 4 dikuadratkan jadi apa? Nah, tanpa operasi ini kamu bisa menemukan ya isinya langsung. Ya. Ini adalah kuadrat sempurna yang koefisien X-nya kali 2 dari ini.
Yang belakang yang koefisien C yang ini ya. Kuadrat dari ini ya. Pangkat 2 dari ini. Paham? Coba sekali lagi. X tambah 5 dikuadratkan. Jadi gimana nih? X kuadrat. Tengah-tengahnya angka berapa di sini kira-kira? Berapa? Yang keras jawabnya? 10. Dari mana 10? Jadi 10 X. Yang ini? Dari mana 25? 5 pangkat 2. Ini ya. Nah ini dari sini kali 2. Kalau ini ke sini pangkat 2. Nah ini. Sehingga perhatikan lagi, untuk membuat bentuk kuadrat sempurna, dari ini gimana caranya supaya jadi kuadrat sempurna ini? X pangkat 2 tambah 8X sama dengan 0. Bagaimana caranya menjadi kuadrat sempurna? Caranya gimana? Caranya ubah menjadi bentuk X tambah titik-titik pangkat 2. C kira-kira ini kan 8 ya. Seperti ini 10. Berarti di sininya 5. Kalau di sininya 8 berarti di sininya maka titik-titik ini ada angka berapa? 4. Pasti angka 4. Ini pasti angka 4 karena setengahnya dari 4. Jadi X tambah 4 pangkat 2. Cuman karena hasil X tambah 4 pangkat 2 hasilnya kan ini ya hasilnya ya. Ini hasilnya ya. X pangkat 2 tambah 8X tambah 16. Ini ada 16-nya enggak? Ada enggak ini? Ini kan hasilnya ada 16. Maka dia harus dikurangi 16 supaya 16 ini habis. Maka harus dikurangi kuadrat dari 4. Kuadrat dari ini nih. Yaitu 16 supaya meniadakan koefisien C yaitu 16 sebab di soalnya pun hanya X pangkat 2 tambah 8X tidak ada 16-nya ya. Maka ini harus pakai dikurang 16 sama dengan jadi ini bisa diubah jadi kayak gini. Ya. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari ini. Paham? Paham ya? Paham enggak? Paham? Coba nih. X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. Ubah jadi kuadrat sempurna gimana? Bikin dulu ya kurung. Kemudian X tambah berapa titik-titiknya pangkat 2. Berapa C titik-titiknya? 3. Berapa? 3. Kenapa 3? Setengahnya dari? Jadi 3. Kemudian harus dikurangi berapa? 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 Dikurangi Kenapa dikurang 9? Iya, ini dikuadratkan ya. 3 kuadrat adalah ini harus dikurang sama dengan Nah, ini adalah bentuk kuadrat ini kuadrat sempurna. Ini bentuk biasa. Nah, untuk apa belajar kuadrat sempurna? Nah, ini pembentukan kuadrat sempurna ini nanti akan berguna dalam menentukan rumus kuadratik, dalam menemukan rumus ABC. Nanti kamu ada di sana. Harus dicari kuadrat sempurnanya dulu. Coba sekarang nih. Coba cari faktor dari persamaan kuadrat ini. X kuadrat tambah 6X tambah 3 sama dengan 0. Berapa faktornya? Berapa faktornya? X kuadrat tambah 6X tambah 3 sama dengan berapa faktornya? Ada nggak? Ini X, ini X. Tambah. Cari dua bilangan. Gimana caranya? Cari P dan Q. Ya, ini P, ini P dan Q. P kali Q harus menjadi berapa? Harus menjadi C-nya berapa? 3. P tambah Q harus menjadi berapa? B-nya berapa? 6. Coba ada nggak? Dikalikan harus jadi 3, dijumlahkan harus jadi 6. Ada nggak bilangan bulat yang jika dikalikan jadi 3, dua bilangan bulat ya, dikalikan jadi 3, dijumlahkan jadi 6. Ayo tuh. Ada nggak? Berapa kali berapa jadi 3? Coba. Sebutkan berapa kali berapa jadi 3 bilangan bulat.
Tidak ada lagi ya, kecuali 1 kali 1 kali. Coba jumlahkan 1 dengan 3. 6 enggak? 1 dan 3 jumlahkan. 4. Tidak ada ya? Gimana tuh kalau tidak ada, nggak bisa difaktorkan ya? Tidak bisa difaktorkan dengan bilangan Maka supaya bisa menyelesaikan soal ini, pakai rumus ABC yang akan dipelajari oleh kalian kali ini. Ya, Bapak akan bagikan ya LKPD-nya nih. LKPD, kamu nanti kerjakan LKPD-nya. Juga ada bahan ajar ini sebagai panduan. Nanti barangkali ada beberapa referensi yang bisa kalian baca di bahan ajar yang Bapak buat. Nih bahan ajarnya ya. Baca-baca aja, nanti kalau ada yang berguna dari bahan ajar ini bisa nanti untuk membantu mengisi LKPD ya. Boleh juga baca-baca LKS yang dari sekolah boleh. Silakan pekerjakan LKPD ini ya dengan waktu hanya paling lama 30 menit lah. 25 menit ya. Silakan. Ya. Waktu berjalan ya 25 menit. Nanti sambil kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan nilai ya. Bapak akan menilai kekompakan kalian ya, kerjasama kalian, menilai percaya diri kalian, juga melihat nanti tanggung jawab kalian ya, selesai tidaknya mengerjakan LKPD-nya. Mana? Yang mau bertanya? Yang mana? Yang mana? Kumaha? Gimana? Ini udah cari dulu rumus ABC-nya udah ketemu belum? Jadi sampai sini ya. Nanti kalau udah ketemu rumus ABC-nya ini ya. Ini yang di dalam ini itu namanya apa? Apa? Iya, ini kan ini diskriminan ya. Di dalam McCarthy ini namanya diskriminan. Itu. Ini nanti persamaan kuadrat bisa dikerjakan dengan rumus ABC nu iya. Ya bisa. Gimana? Biasa jabarkan dulu dari sini teh mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Ada A-nya. A-nya berapa? Ini B-nya, C-nya. Ya, udah ditulis, masukkan ke rumus ini kan ini rumusnya kalau udah ketemu masukkan ke rumusnya. Ya, B-nya kan berapa? Tulis ini itu kan diganti sama min A negatif 4. Ini B kuadrat 14 ya. 14 kuadrat dikurang 4. Dari mana 4 kan rumusnya ada 4 ya. 4 A-nya berapa? 3, C-nya ini dikali semua ini ya. Ini dikali semua. Ini mah jangan, yang depan mah. 14 pangkat 2 dulu berapa? Ini tulis lagi yang depan.
14 pangkat 2 berapa? Ya, dikurangi ini kali semua berapa? Kurangi. Yang bawah tetap 2A, 2 kali kan A-nya 3. Jadi ya, berarti gimana? Ini kan dikurangi berapa ini? Ini dalam akar. Jadi 100. Berarti 14 plus minus tambah kurang akar per bawahnya bisa diakarkan nggak 100? Berapa kali berapa? 10 kali 10. Jadi akar 100 teh 10. Ya. Udah sampai sini, kamu tinggal dipecah menjadi 2 bagian. Kenapa 2 bagian? Karena kan ada tambah, ada kurang. Yang tambah dulu. Negatif 14 tambah 10 dibagi negatif 14 ditambah 10. Negatif karena kan negatifnya lebih besarnya. Utang 14 dibayar 10 gitu ya. Utang min 4 per sederhanakan bagi 2 bagi ya. Nah ini ambil yang kurang sekarang, negatif 14 dikurang. Ini mah utang 14, utang lagi 10. Ya. Ini utangnya lebih bagi 6. Ini bisa bagi 6 ini mah ya. 24 bagi 6 bisa ya? Berapa? Negatifnya tulis lagi negatif. Jadi solusinya ini dan ini. Jadi sekarang mah tidak memfaktorkan berapa tambah berapa kali berapa harus jadi ini. Enggak, sekarang pakai rumus. Ya. Coba yang ini Gerasov. Ya, nah ini nih. Coba dikerjakan di buku aja supaya sambil latihan di buku, coba ditulis di buku supaya sambil latihan. Jauh ada lagi kelompok mana yang mengalami kesulitan? Cok, kelompok ini ada pertanyaan? Udah ketemu rumusnya? Rumus ABC-nya udah ketemu? Oh. Udah ketemu belum rumus ABC-nya? Ini ya. Mahal berarti dikurang B per 2A. Nah, ditulis di sana ya. Kurang B per 2 sama ruas sana juga. Nah, dikurang B per 2. Udah ditulis ya. Nah, udah ditulis. Nanti yang bawah gimana ini? Yang ini. Ini sama enggak? Kalau sama berarti habis, tinggal X saja. Yang ini ditulis ulang. Ini ya. Ditulis ulang ini. Cuman karena penyebutnya sama enggak? Ditulis sekali penyebutnya. 2A-nya sekali aja ada sama penyebutnya ya. Ditulis di sini jadi min B-nya ke atas, pindah ke sini ke si B. Ya, negatif B tuh. Tambah kurang atau plus minus akar. Ini tulis lagi, ya. Nah, itu betul. Jadi ketemu ini adalah rumus ABC. Karena ada tambah dan kurang harus dipisah satu-satu, tambah dulu dan baru jadi 2 kali ngerjakan angketnya. Udah sampai sini. Nanti hasil akhirnya yang satu ditambah, yang satu
kurang. Nanti ketemu akar-akarnya atau solusinya. 2 solusi, ya. Gitu. Kalau udah ketemu yang di dalam akar teh disebut apa ini teh? Ini dalam akar teh disebut apa? Iya. Komponen yang berada di dalam akar teh disebut diskriminan. B pangkat 2 dikurang 4A ditulis D sama dengan ini tulis ya rumusnya. Kalau udah ketemu rumusnya baru ke kegiatan 2. Ini nih, perhatikan. Sok, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Waktunya 10 menit lagi. Gimana? Mau ke WC? Silakan. Sendiri aja ya, sendiri. Dicoba di buku latihan ya. Coba di buku latihan juga ditulis yang latihan itunya supaya bisa mengerjakannya. Silakan. Siapa? Siapa yang mau ke depan? Kelompok siapa dulu? Kelompok 1. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Mempresentasikan apa yang telah ditemukan atau diselesaikan di LKPD-nya. Dipakai ininya ya. Nih. Coba pakai dua-duanya. Mohon yang lain semuanya perhatikan ke depan. Waktu diskusi sudah selesai. Nanti kalau ada yang berbeda bisa menyanggah atau bisa memperbaiki ya. Enggak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan kegiatan 1, yaitu marilah menemukan rumus kuadratik dan diskriminan. Perhatikan bentuk persamaan kuadrat berikut ini. A dikali kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Laksanakan perintah berikut untuk menentukan rumus kuadratik dan rumus ABC dan diskriminan. Nomor 1. Kedua ruas bagilah dengan A. A dikali berpangkat 2 AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dibagi A sama dengan 0 dibagi A. X pangkat 2 ditambah B per A per AX ditambah C per A sama dengan 0.
Yang kedua, kedua ruas kurangi dengan C per A. X berpangkat 2 ditambah B per AX ditambah C per A dan dikurangi C per A sama dengan 0 dikurang C per A. X pangkat 2 ditambah B per A di X sama dengan negatif C per A. Yang ketiga, perhatikan kembali hasil perintah 2, kemudian koefisien X-nya dikali 2 per 2. Jadi X pangkat 2 ditambah B per A X sama dengan negatif C per A. X pangkat 2 ditambah 2 B per 2A X sama dengan negatif C per A. Yang keempat, kedua ruas ditambah B per 2A pangkat 2 supaya ruas kiri bisa diubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu X pangkat 2 ditambah 2B per 2A per 2AX ditambah B per 2A berpangkat 2 sama dengan negatif C per A ditambah buka kurung B per 2A berpangkat 2 buka kurung X ditambah B per 2A berpangkat 2 sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A berpangkat 2. 5. Ruas kiri tulis ulang dan ruas kanan sederhanakan dengan mengoperasikannya. Buka kurung X ditambah 2 per 2A berpangkat 2 sama dengan negatif C per A ditambah B berpangkat 2 per 4A berpangkat 2. Buka kurung X ditambah B per 2A berpangkat 2 sama dengan 4AC ditambah B berpangkat 2 per A per 4A berpangkat 2. Nomor 6. Kedua ruas diakarkan supaya pangkat 2 di ruas kiri hilang. Akar buka kurung X ditambah B per 2A berpangkat 2 sama dengan tambah negatif plus minus akar B berpangkat 2 dikurang 4AC per 4A pangkat 2 X ditambah B per 2A sama dengan plus minus diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Yang ketujuh, kedua ruas dikurangi B per 2A supaya di ruas kiri tinggal X dan sederhanakan. X ditambah B per 2A dikurang B per 2A ditambah sama dengan negatif B per 2A plus minus diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 2A. X ditambah B per 2A dikurang B per 2A sama dengan negatif B per 2A plus minus diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 2A yang hasilnya X sama dengan negatif B plus minus diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nomor 8. Tulis ulang hasil pada perintah ketujuh. Kemudian ruas kanan disederhanakan. X sama dengan negatif B plus minus diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Yang kesembilan, nilai X ke 1, ambil salah satu operasi negatif plus
dan nilai X kedua ambil operasi sisanya. X1 sama dengan negatif B ditambah diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC. X2 sama dengan negatif B dikurang diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Hasil pada perintah ke-8 disebut rumus kuadratik atau rumus ABC. Silakan tulis ulang di bawah ini. X1,2 ditambah X1,2 sama dengan X1 X2 sama dengan negatif B plus minus diakarkan B berpangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Dan komponen yang berada di dalam akar pangkat 2 disebut diskriminan atau pembeda, simbolnya D. Silakan tulis rumus diskriminannya. D sama dengan B berpangkat 2 dikurang 4AC. Fungsi nilai diskriminan ini untuk menentukan apakah persamaan kuadrat memiliki akar atau solusi bilangan real atau tidak real. Ya, sama nggak isinya? Ketemu rumus ABC-nya ketemu? Jadi rumus ABC atau rumus kuadratik itu apa rumusnya? X1 X2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Yang di dalam akar ini disebut apa tadi teh? Diskriminan ya, yaitu B pangkat 2 dikurang 4AC. Sama isinya beda? Sama? Ya, tepuk tangan untuk Wina. Itu ya. Walaupun dengan beberapa langkah yang cukup rumit, alhamdulillah kalian bisa menemukan rumus ABC ya. Ini ya rumus ini ya. Boleh Wina duduk kembali. Ini juga lagi. Nama kelompoknya tulis ya, jangan lupa itu KPD-nya. Kemudian untuk kegiatan 2 mau sama siapa? Menerapkan konsep diskriminan dan rumus kuadratik untuk menentukan akar atau solusi penyelesaian persamaan kuadrat. Mau sama siapa? Boleh ke depan? Sophie? Silakan, boleh. Kelompok berapa? 3, 4? Kelompok 3. Ya, silakan Sophie maju ke depan. Pakai mikrofonnya. Anu kieu nu beladi atuh. Nah, jadi itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kegiatan kedua, menerapkan konsep diskriminan dan rumus kuadratik untuk menentukan akar atau solusi penyelesaian persamaan kuadrat. Perhatikan yang lain, perhatikan. Perhatikan beberapa model persamaan kuadrat berikut dan tentukan nilai diskriminannya. 1. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 10X tambah 16 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B sama dengan 10, C sama dengan 16. Diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. D sama dengan 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 16. D sama dengan 100 kurang 64. D sama dengan 36. Apakah 36 bisa diakar pangkat 2 kan? Bisa. Berapa? Hasilnya 6. Ya. Faktorkan P kali
P kali Q sama dengan 16, P tambah Q sama dengan 10. 8 dikali 2 sama dengan 16, 8 ditambah 2 sama dengan 10. P-nya berapa? P-nya 8. I-nya 2. X tambah P, X tambah Q sama dengan 0, X tambah 8, X tambah 2 sama dengan 0. ya. Apakah bisa difaktorkan? Bisa. Bisa ya. Bisa. Kemudian kedua, X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 9. D-nya diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan negatif 6 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali 9 sama dengan 36 dikurang 36, hasilnya 0. 0 bisa diakarkan menjadi 0. Faktorannya P kali Q sama dengan 9, P ditambah Q sama dengan negatif 6. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9, negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0, X ditambah negatif 3, X ditambah negatif 3 sama dengan 0. Jadi yang nomor 2 bisa difaktorkan. bisa faktorkan ya. Bisa. Yang nomor 3, 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 1 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 6, C-nya negatif 1. Diskriminannya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC, 6 sama dengan 6 kuadrat kurang 4 kali 2 dikali negatif 1 sama dengan 36 dikurang negatif 8. Negatif dan negatif jadi positif. Jadi 36 ditambah 8 hasilnya 44. 44 tidak bisa diakarkan. P dikali Q sama dengan negatif 1. M dikali N sama dengan 2. NP ditambah MQ sama dengan 6. Ada nggak? Bisa nggak dicari PQ-nya? Nggak bisa ya. difaktorin. Jadi Tidak bisa difaktorkan. 4 3x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya negatif 5, C-nya 4. Diskriminannya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan negatif 5 kuadrat kurang 4 kali 3 kali 4 sama dengan 25 kurang 48, hasilnya negatif 23. Negatif 23 tidak bisa diakarkan. P kali Q sama dengan 4, NP tambah MQ sama dengan negatif 5, M kali N sama dengan 3. Tidak bisa difaktorkan. Dari nilai diskriminan dan bisa tidaknya dilakukan pemfaktoran, apa yang dapat kamu simpulkan? Jika nilai diskriminannya bisa diakarkan, maka persamaan kuadratnya bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Tapi jika nilai diskriminannya tidak bisa diakarkan, maka persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Sekarang coba perhatikan solusi dari model ketiga yang tidak bisa difaktorkan di atas dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. mulai ditulis ya di sini Sofi. Mulai ditulis hasilnya. Maka coba ditulis.
Bapak. Bagaimana hasilnya? Sama atau berbeda? Sama beda? Sama ya? Ya, kalau sama berarti kalian semua juga betul ya? Silakan tutup Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ke sini semuanya ya. Alhamdulillah berarti rumus ABC telah kalian temukan. Sekarang kita simpulkan. Coba kesimpulannya tadi apa? Nilai diskriminan itu berfungsi untuk menentukan apakah bisa difaktorkan atau tidak. Ya. Silakan baca kesimpulannya. Ada yang bisa baca yang tadi? Silakan kelompok ini baca. Yang keras baca bentar. Pegang aja. Baca. Jika nilai diskriminannya bisa diakarkan, maka persamaan kuadratnya bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Tapi jika nilai diskriminannya tidak bisa diakarkan, maka otomatis persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Ya itu ya. Ini kesimpulannya. Jika D-nya bisa diakarkan, maka persamaan kuadrat bisa Difaktorkan dengan bilangan bulat. dengan koefisien bilangan bulat. Tapi sebaliknya, jika D-nya Tidak Mana? bisa diakarkan. jika D-nya tidak bisa diakarkan, tidak bisa diakar kuadratkan, nanti dia tidak bisa Difaktorkan tidak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Maka caranya dengan apa ngerjainnya? Kalau nggak bisa difaktorkan, Rumus kuadrat. maka pakai rumus Kuadratik. kuadratik Atau rumus ABC. atau rumus ABC. ABC. Jadi penting mengetahui nilai diskriminan sebelum mencari solusi dari persamaan kuadrat. Jadi sebelum kalian memfaktorkan atau sebelum kalian menggunakan rumus ABC, cari dulu diskriminannya supaya bisa menentukan alternatif penyelesaiannya pakai cara yang mana. Ya, paham? Coba yang ini nih, yang di latihan itu lihat, yang di latihan nih, tentukan diskriminan persamaan kuadrat 3x pangkat 2 tambah 14x tambah 8. Berapa A-nya? A-nya berapa? A-nya 3 ya. A-nya 3. B-nya? C-nya? Coba cari diskriminannya. D. D adalah B pangkat 2 dikurangi 4 AC. B-nya berapa? Lihat. 14 pangkat 2 dikurang 4. A-nya berapa? 3. C-nya? 8. 14 pangkat 2. 14 kali 14? 196 dikurangi ini kalikan semua. Berapa ini? 4 kali 3 kali 8 9 kurangi 100. Apakah 100 bisa diakar kuadratkan? Bisa? Berapa akar 100? Nah, bisa ya. Nah, kalau bisa maka untuk menyelesaikan solusi dari persamaan kuadrat yang ini, kamu bisa memfaktorkan, bisa. Dengan cara difaktorkan bisa. Dengan cara rumus ABC juga Jadi kalau bisa diakarkan si diskriminannya itu bisa difaktorkan boleh. Jadi banyak cara. Bisa dengan rumus ABC, Tapi karena kita sedang mempelajari rumus ABC, coba kita cari dengan rumus ABC. Apa rumus ABC tadi? Sebutkan rumus ABC. X1 X2 ya. Negatif B plus minus akar dikurangi 4 AC per 2A. Kan ini udah ada nih. Komponennya A-nya, B-nya, C-nya. Masukkan ke rumus ini. Negatif B berarti? Negatif 14. Plus minus akar. Ya. Dikurangi 4. A-nya? 3. C-nya? 8. Ya, kurungan. Pisahkan. Di bawah? 2. A-nya? 3.
Ganti sama 3. Tulis lagi. Ini tulis lagi min atau negatif 14 tulis lagi ya. Plus minus akar 14 pangkat 2 berapa? 196. Tadi kan udah ya dikerjakan ini ya. 196 dikurangi 96 ya. 4 kali 3 kali 8 dibagi berapa? 2 kali 3 6. Yang di dalam akar bisa dikurangi ya. Yang lain tulis lagi negatif 14 plus minus akar berapa ini? 100. Yang bawah tetap 6. Akar 100-nya berapa tadi teh? Nah, bisa keluar jadi angka 10. Negatif 14 plus minus 10 per sedikit lagi. Karena ada plus minus, maka ini menjadi 2 bagi yang 1 ambil yang mana? X1 ambil yang mana? Mau yang plus, mau yang kurang? Bebas ya, bebas sebetulnya mah ya. Cuman silakan terserah kalian. Mau yang plus silakan. Negatif 14 tambah 10 bagi 6. Berapa? Negatif 14 tambah 10. Negatif 4. Punya utang 14 dibayar. Jadi negatif 4 per 6. Jadi disederhanakan bagi 2 bagi 2. Jadi berapa? Negatif 2 per 6 bagi 2 ketemu ta. Solusinya adalah negatif 2 per 1 lagi. Solusinya 1 lagi. Ambil yang kurang. Tadi kan tambah. Sekarang yang negatif 14 dikurang 10 dibagi 6. Jadi berapa? Ini negatif, ini juga negatif. Negatifnya semakin makin besar. Jadi berapa? Negatif 24. Utang 14, utang lagi 10. Jadi utangnya semakin jadi utangnya 20 bagi 6. Berapa? 24 bagi 6 adalah 4. Negatifnya tulislah. Ketemu. Jadi solusinya adalah 20. Negatif 2 per 3 dan negatif 4. Ini rumus ABC. Ya. Jadi kalau bisa diakarkan diskriminannya, ya bisa dengan rumus ABC ngejainnya, bisa dengan cara memfaktorkan. Tapi kalau tidak bisa diakarkan, ininya tidak ada pilihan lain, harus pakai rumus ABC. Sulit kalau difaktorkan, ya. Contoh yang kedua nih, coba nih, x pangkat 2 tambah 2x dikurang 6. Coba ya. Kita coba. X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 6 sama dengan A-nya berapa? B-nya? C-nya? Negatif. Coba cari dulu D-nya, diskriminannya. B pangkat 2 dikurangi 4 AC. Berapa? Iya, terus dikurang 4 1 terus negatif 6. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 1 kali berapa? Negatif kali negatif. Jadi positif berapa? 20. Jumlahkan. 28. Coba 28 bisa diakar pangkat 2 kan enggak? Ada yang bilangan yang tepat enggak? Bisa enggak? 5 kali 5 masih kurang. 6 kali 6 kelebihan. Jadi tidak ada bilangan bulat hasilnya ya. Maka ini mau tidak mau jangan difaktorkan, nanti sulit. Mau tidak mau dengan apa? Dengan apa? Pakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Coba ke depan, siapa yang bisa? Cari. Sok lanjutkan. Siapa yang belum ke depan? Kelompok ini belum ke depan ya? Sok, kelompok ini. Cari ini, lanjutkan. Cari dengan rumus ABC berapa solusinya? Coba. Nih. Boleh? Disuruh rumusnya. Sambil bicara nggak apa-apa. X1, X2. Iya.
Negatif B plus minus sambil bicara nggak apa-apa. Plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Ya. Negatif 2 plus minus akar 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 6 Ya. per 2 kali 1. Ini ya satu kurungnya. Terus Negatif 2 plus minus akar 2 kali 2 4 tambah 4 kali 1 kali negatif 6 24 per 2. ya. Terus Negatif 2 plus minus akar 28 per. per 2. Nah, akar 28. Karena tidak bisa diakarkan dengan bilangan bulat, dipecah menjadi dua bilangan. 2 bilangan Yang salah satunya bisa diakar berapa kali berapa? 4 kali 7. Iya, 4 kali 7 ya. Nanti yang mana bisa diakarkan? 4 atau 7? 4. 4 ya. Tuh. Ya, 2 akar 4 jadi 2 ya betul. Per 2-nya jangan lupa yang di bawah. Nah, udah gitu gimana? Bisa ya dibagi 2 semua ya. Sama ini bisa satu lagi. Nah, jadi ya plus minus Akar 7 per udah ya. Dari situ karena ada plus minus jadi 2 bagi. 2 lagi. Jadi ada 2, yang satu diambil yang mau yang mana terserah. Ya, yang S2 yang diambil yang mana? Boleh ya. Yang satu yang tambah, yang kedua yang kurang bang. Ya. Ya, berikan aplaus untuk Winda ya dari kelompok 2. Sama isinya? Sama ya? Nah, gini. Kalau kalian sudah bisa, maka kita akan coba melakukan post test. Ya. Ada yang mau dipertanyakan dulu? Paham semua? Paham? Paham ya? Ya, kalau paham, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan post test. Silakan, baliknya ke depan lagi semuanya. Go. Sudah ya? Sudah duduk di tempatnya masing-masing ya? Bapak minta satu orang untuk membagikan soalnya. Siapa nih pembagian, Neng? A sama A. Kasih dulu nama dan kelas, baru kerjakan soalnya. Bagikan satu orang satu ya. Soalnya tidak banyak, cuma 2 soal. Nomor 1 beranak 2, yang nomor 2 tidak. Jadi cuma 3 soal kalau dikerjakan. Langsung kerjakan di sana ya.
Tulis nama dan kelas, jangan lupa. Jadi harapkan kalian nilainya lebih tinggi dari kemarin yang pretest, supaya peningkatan kalian bagus. Sisanya ada? Ya. Yang nomor 1 apa pertanyaannya? Dengan menggunakan rumus kuadratik, tentukanlah akar persamaan kuadrat atau solusinya ya dari yang A dan yang B. Silakan. Kamu jabarkan dulu, kamu tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Jadi langsung tanpa mencari diskriminan ya, karena disuruhnya langsung memakai rumus ABC. Jadi tanpa diskriminan. Nomor 2 baru kamu disuruh untuk memanfaatkan nilai diskriminan.
Waktunya tinggal 3 menit. Yang nomor 2 Bapak kasih petunjuk ya. Jadi dengan memanfaatkan nilai diskriminan, nanti berapa diskriminannya cari dulu ya. Kemudian dari nilai diskriminan itu sama kamu tentukan apakah bisa difaktorkan atau tidak ya. Apa bisa diakarkan atau tidak. Nanti kalau bisa berarti dengan apa cara menyelesaikannya lebih cepatnya dengan apa? Kalau tidak bisa berarti gimana caranya menyelesaikannya? Alasannya apa alasannya? Tulis di sana ya. Alasannya. Kalau tidak cukup bisa dibalik ya, di belakangnya boleh. Satu menit lagi.
Waktunya habis ya. Habis waktunya, beres, tidak beres, dikumpulkan. Ambil lagi ambil lagi semuanya, ambil lagi. Dok. Ya, perhatikan semuanya sudah. Kalau sudah dikumpulkan, duduk kembali semuanya. Perhatikan, kita akan refleksi ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Rumus kuadratik dan diskriminan. Ya. Setelah kalian temukan dengan berbagai cara yang lumayan panjang, berbagai langkah yang lumayan panjang, kalian menemukan rumus kuadratik. Sebutkan rumus kuadratik apa? X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per. Silakan ulangi. Sebutkan rumus kuadratik. X1, X2 negatif B plus minus akar 4AC per 2A. Sebelah sini, sebutkan rumus kuadratik. Barang, tuh 2, 3. X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang per. Sebelah sini sebutkan rumus kuadratik. Per. Nah, yang di dalam akar ini disebut apa? Disebut simbolnya apa? Ini diskriminan, ya. Nanti kalau diskriminannya hasilnya bisa diakarkan, maka gimana? Maka persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Tapi kalau diskriminannya tidak bisa diakarkan, maka kalau tidak bisa difaktorkan nanti gimana? Iya, pakai rumus kuadratik atau rumus AB. Kalau tidak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat koefisiennya, pakai rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, jadi untuk menemukan solusi persamaan kuadrat tidak hanya dengan difaktorkan, bisa juga dengan menggunakan rumus apa? Kuadratik atau rumus ABC. Ya, paham ya? Nah, ini refleksi untuk hari ini. Nanti Pak Imam minta kamu pakai kertas selembar, ya. Tuliskan apa yang kamu rasakan, curhat di kertas selembar. Ya, tentang pelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti ada soal-soalnya. Ya, paham? Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat ya, boleh istirahat.